bertemu lagi tentunya masih dalam acara program kesayangan kita, apalagi kalau bukan persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia, hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan bersama aku Putri Andriana, gimana nih kabarnya bunda-bunda di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan pastinya harus happy. Apalagi di kala pandemi ini ya, apalagi sih yang bikin kita happy kalau bukan sehat. Dan ngomongin soal pandemi ini kayaknya nggak habis-habis ya bunda. Ada hilang satu, datang lagi satu, hilang lagi, datang lagi. Aduh, padahal kayaknya belakangan itu udah cukup senang. Soalnya nih udah mulai agak longgar nih, PPKM mulai dilonggarin, public space sudah mulai dibuka. Tapi ternyata belakangan ini kita dengar ada munculnya virus Omikron di Indonesia. Nah, ini kan masih menjadi topik hangat dan topik baru. Kayaknya kalau aku yang ngomong ini gak cocok gitu, karena kan aku bukan dokter, bukan ahli kesehatan atau apapun. Makanya hari ini aku sudah bersama dengan dokter cantik sebelah aku. Halo Dokter Grace Hananta, betul ya? Ya, betul sekali. Nah, mungkin nih kalau bunda-bunda yang sering nonton, kayaknya udah gak asing lagi sama Dokter Grace. Cuman ini pertama kali kita ketemu ya dok ya? Iya, Mbak Putri. Nah, kita mau ngomongin soal virus Omikron di Indonesia nih dok. Ini kan hal yang baru. Nah, sebenarnya virus Omikron tuh apa sih dan sudah berapa negara yang ada virus Omikron ini gitu? Oke, jadi virus Omikron ini adalah si coronavirus yang bermutasi gitu ya. Akhirnya dia berubah gitu ya, punya varian mutasi-mutasi sehingga dia menjadi sebuah varian baru yang disebut sebagai Omikron. Nah, Omikron ini kan memang code-nya dia adalah B11529 gitu. Nah, kalau ditanya udah berapa banyak gitu ya, udah sampai saat ini udah lebih dari 90 negara yang sudah masuk Omikron di dalam negara tersebut gitu. Dan yang seperti kita tahu bahwa memang varian of concern yang sudah ditetapkan sama WHO ini, si Omikron ini tuh cukup mengkhawatirkan. Kenapa? Karena penyebarannya lebih mudah gitu. Tapi Indonesia berarti termasuk negara yang mungkin baru ketahuan kali ya? Baru belakangan ini ya, itu sebenarnya kayaknya udah lama nih, cuman baru di speak up sekarang gitu. Gimana nih dok? Ya, bisa jadi Mbak Putri. Bisa jadi ya? Jadi gini, waktu kemarin ternyata kan yang terdeteksi adalah si pekerja pembersih ya di Wisma Atlet gitu ya. Dan pastinya kan dia membersihkan juga pasien-pasien yang memang waktu itu karantina di sana karena misalnya positif gitu ya. Dan sudah memang ada keluar beritanya nih bahwa ternyata sudah diduga ada beberapa gitu ya yang baru balik dari Afrika. Nah, kemudian karantina di Wisma Atlet gitu ya. Tapi karena memang untuk seperti whole genome sequencing itu kan mahal ya. Jadi waktu misalnya kemarin terdeteksi positif belum tahu itu Omikron atau enggak. Tapi makin kesini karena memang dunia ini kan sudah mulai yang namanya panik sama Omikron. Indonesia juga melakukan penelitian gitu ya, Litbangkesnya untuk lebih detail lagi, akhirnya ketemu nih ada Omikron gitu. Dan berarti itu kan sudah bisa saja meluas di luar sana dan tidak terdeteksi gitu. Nah, yang seremnya itu yang nggak kedeteksi itu ya dok ya? Iya Tapi banget. tadi kan kata dokter ini tuh salah satu virus yang lebih bahaya karena dia penyebarannya tuh lebih cepat. Berarti apa ini bisa dibilang Omikron ini tuh lebih bahaya dari yang tipe-tipe sebelumnya? Kan sebelumnya ada Alpha, ada Delta. Itu bisa dibilang lebih bahaya nggak tuh? Oke, kalau dibilang lebih bahaya tentu semua varian punya resikonya masing-masing. Iya, betul. Gitu ya. Jadi kalau kita bilang sekarang Omikron ini katanya lebih ringan dibandingkan dengan yang Delta gitu ya. Tapi kalau cakupannya kita bilang untuk yang sudah tervaksinasi, mungkin yes. Jawabannya adalah bisa lebih ringan. Tapi untuk yang belum tervaksinasi, si Omikron ini, varian Omikron, tetap bisa mengancam nyawa. Jadi bukan berarti dengan adanya Omikron, paling ringan-ringan aja, nggak ada kematian. Buktinya di Amerika Serikat sudah ada kematian, di United Kingdom atau di London segalanya sudah ada kematian, di Afrika Selatan sudah ada kematian gitu ya. Jadi sebetulnya mengancam nyawa, hanya saja memang nilainya kecil. Tapi satu nyawa berharga ya nggak sih Mbak Putri? Kalau ternyata yang hilang dari angka yang kecil itu adalah salah satu keluarga kita, Betul. itu kan kehilangan yang besar banget, gitu kan. Jadi kalau buat saya sih varian baru si Omikron ini memang harus betul-betul diwaspadai. Walaupun memang lebih ringan untuk yang sudah tervaksinasi, tetap kita harus melindungi juga sekitar kita yang belum tervaksinasi. Karena resikonya sama, tetap mengancam nyawa walaupun kecil. Nah, berarti ini lagi-lagi pesan buat bunda-bunda nih. Coba kalau misalnya ada anaknya, suaminya, keluarganya belum vaksin, ayo buruan lah vaksin. Udah disediain fasilitas oleh pemerintah, mau nunggu apa lagi? Karena kan nyatanya memang vaksin itu sangat berguna ya untuk kita. Kalau misalnya memang
ya amit-amit gitu suatu saat kita adalah salah satu yang mesti terpapar dari virus itu. Nah tapi berarti kalau misalnya ngomongin soal karakteristik itu kan kayaknya setiap varian nih punya karakteristiknya masing-masing nih dok. Kalau misalnya varian Omicron ini tuh karakteristiknya seperti apa dok? Ya, dia karakteristiknya adalah dia tuh bermutasinya banyak gitu ya di virusnya gitu ya, di protein spike-nya. Dan kemudian di protein spike-nya sudah ada 30 mutasi bahkan. Jadi lebih gampang lagi untuk dia itu seperti kunci yang mudah sekali membuka pintu sel tubuh kita. Jadi kenapa sekarang varian Omicron itu mudah sekali menular gitu ya, transmisinya lebih gampang karena apa? Dia udah pas masuk ke sel kita nempel, dia seperti kuncinya banyak langsung klak 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 buka langsung masuk. Gitu. Jadi mutasi inilah yang akhirnya menyebabkan WHO langsung menetapkan dia variant of concern, hati-hati nih. Karena seperti di Afrika Selatan gitu ya, karena kan ini dari Afrika Selatan ya. Kita lihat bulan November Delta itu masih cukup dominasi varian Delta. Bahkan Indonesia pun saat ini varian Delta kan mendominasi gitu kan sesuai data. Tapi kalau misalnya ternyata Desember kemarin di Afrika Selatan dalam waktu 1 bulan aja udah 90% lebih untuk jadi Omicron kasus yang terjadi. Jadi sebegitu cepatnya si Omicron ini menyebar dan itulah yang ditakutkan oleh semua negara. Kenapa? Karena penyebarannya itu begitu cepat. Kalau negaranya nggak kuat dengan sistem vaksinasi yang belum rata, itu lebih bahaya untuk masyarakatnya gitu kan. Gitu karakteristiknya sih memang lebih mudah menyebar. Kemudian masuk kalau misalnya ke dalam tubuh kita yang sudah divaksinasi, dia masih bisa lolos juga gitu ya. Maksudnya menurunkan efikasi dari vaksin, tapi tidak pasti kalau udah vaksin pasti kena Omicron, enggak, masih ada juga yang bisa bertahan gitu ya. Tapi tetap membuat tubuh kita itu kelolosan lah gitu dibandingkan dengan varian-varian sebelumnya. Oke, nah kalau ngomongin soal kecepatan mutasinya nih, seberapa cepat sih varian Omicron ini bermutasi dok? Kalau varian pastinya jauh gini, kalau dia bermutasi itu kan dia menjadi varian lagi gitu Varian ya. lagi, Mungkin maksudnya adalah bagaimana dia bereplikasi kecepatannya di dalam tubuh kita gitu ya, untuk akhirnya dia bisa keluar lewat nafas seseorang terus ke tempat orang lain gitu ya. Itu 70 kali lebih cepat. Jadi dia Delta gitu? Yes, dibandingkan dengan varian-varian sebelumnya. Jadi pada saat si virus itu masuk ke saluran pernafasan kita, di bronkus kita gitu ya, dia itu mudah sekali mereplikasi dirinya, memperbanyak dirinya, sehingga seorang itu pasti setelah terinfeksi, akhirnya dia mudah sekali menyebarkan kepada orang lain. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya kita kalau ngomong, wah ini tuh varian ini lebih cepat menular, itu kita ngelihat dari seberapa cepat dia bereplikasi gitu ya? Ya, bereplikasi dalam tubuh seseorang, hostnya gitu ya. Terus kemudian orang itu kan kadang nggak sadar, karena gini, Omicron itu gejalanya kan ringan, terutama juga untuk yang sudah tervaksinasi gitu ya, ataupun misalnya memang yang daya tahan tubuhnya bagus. Akhirnya pada saat dia menyebarkan dia nggak tahu kalau dia itu lagi OTG. Akhirnya dia tuh seperti menyebarkan juga cepet gitu loh, dari 1 orang nanti 1 orang ketemu lagi, 2 orang lagi, dari 2 orang lagi, 3 orang menjadi 9 orang, 9 orang bisa jadi 81 orang, maksudnya penyebarannya menjadi berkali lipat lebih cepat gitu. Oke, nah salah satu contohnya juga yang pasien pertama di Wisma Atlet itu ya, karena yang aku dengar sih di beritanya katanya dia juga tidak mengalami gejala apapun gitu ya. Cuman mungkin dia kecil tapi karena replikasinya cepat. Nah ngomongin soal penularan nih dok, itu ada nggak sih bedanya sama varian-varian sebelumnya penularan si Omicron ini? Ya, atau masih sama ya? Tetap dengan droplets ya, micro droplets, dimana kalau misalnya kita pakai masker nggak benar gitu ya, tetap dia melewati udara, dia bisa terbawa tuh micro dropletsnya yang kecil ya. Karena gini, kalau kita ngomong aja jarak 1 meter, kalau kita periksa di laboratorium gitu ya, tanpa masker itu tuh di cawan Petri-nya untuk penelitiannya sudah ada tuh biakan virus bakteri yang hasilnya adalah dia cipratan air droplet kita gitu ya, percikan air liur. Kalau kita batuk juga ada gitu. Kalau kita nyanyi bersin lebih banyak lagi. Jadi kalau kita pakai masker itu benar-benar pada saat kita bersin pakai masker, ngobrol pakai masker, nyanyi pakai masker gitu ya, batuk pakai masker, itu tuh melindungi sampai akhirnya di jarak 1 meter hampir tidak ada biakan si virus atau bakteri. Gitu. Jadi benar-benar pentingnya masker dari luar ya, vaksin dari luar, pentingnya vaksin dari dalam untuk benar-benar kita dapat 2 kali gitu ya. Dan ya itulah, lagi-lagi nggak bosan ngingetin bunda-bunda atau siapapun lah, pokoknya prokes itu penting banget, bukan cuma buat diri kita tapi juga buat orang lain. Wah ternyata yang varian Omicron ini bisa dibilang cukup mengerikan gitu ya, dan juga menarik untuk dibahas. Makanya aku sama Dr. Grace bakal balik lagi, dan buat bunda jangan kemana-mana ya, pastiin terus pantengin kita berdua dalam acara persembahan untuk bunda, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia.
Bunda, kembali lagi dalam acara persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Di sini masih bersama aku dan Dr. Grace membahas soal varian Omicron. Ini adalah salah satu isu hot nih di Indonesia karena beritanya baru banget up belakangan ini. Kalau tadi kan terakhir aku udah nanya-nanya sama dokter nih soal gimana sih karakteristik bedanya dengan varian sebelumnya. Terus gimana cara penularannya. Nah, aku nih mau nanya sama dokter sekarang, gejala dari varian Omicron ini apa sih, Dok? Kan yang aku tahu dari varian Alpha ke Delta itu kan kayaknya ada gejala khusus ya. Seingat aku nih kalau di Delta nih ada salah satu pembedanya adalah misalnya diare atau ada gejala lainnya lah. Nah, kalau Omicron ini apa, Dok, bedanya, Dok? Ya, jadi kalau Omicron ini memang gejalanya dia lebih ringan ya, yang terrecord ya, maksudnya yang sudah terdata di Afrika Selatan, baik itu di UK, di London, di Amerika Serikat, memang gejalanya lebih ringan. Jadi misalnya kalau dulu kan langsung nggak bisa penciuman gitu ya, hilang perasa, hilang penciuman gitu ya. Kalau ini hampir tidak ada. Jadi yang paling signifikan kelihatan sakit kepala, lemes gitu ya, terus badan pegel-pegel, terus kemudian hidungnya itu tuh meler atau enggak mungkin hanya buntu saja, tenggorokannya gatel gitu kan. Terus sepertinya batuknya juga batuk kering gitu. Itu aja biasanya. Demamnya pun demamnya ringan gitu. Oh, justru malah kalau ngomongin gejala tuh lebih ringan ya? Lebih ringan. Tapi tetap secara tingkat membahayakannya tuh, maaf ya, tingkat maksudnya yang bisa kita tuh akhirnya drop banget sampai meninggal gitu tuh tetap memungkinkan juga? Jadi lebih kecil memang resiko kecil. terjadinya keparahan. Tapi balik lagi, itu kan dilihat datanya untuk negara-negara yang sudah tervaksinasi lebih luas gitu kan. Itu tetapi Omicron masih tetap mengancam untuk negara-negara yang cakupan vaksinasinya itu belum mencukupi gitu. Jadinya kalau kita bilang sepertinya udahlah, Dok, kayaknya juga Omicron ringan-ringan aja. Belum tentu gitu. Kalau misalnya terjadi menginfeksi orang-orang yang belum tervaksinasi, itu ada juga resiko keparahannya dan mengancam nyawa. Jadi kita nggak boleh takut tapi waspada gitu aja. Jadi nggak boleh yang panik, jadi Omicron bahaya. Nggak seperti itu gitu ya. Tapi maksudnya adalah kalau kita lihat data yang sekarang, Omicron ini sudah jelas dia mutasi yang baru. Pasti dia punya cara yang baru lagi untuk bisa masuk kepada sel tubuh manusia gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang, Dok, tapi sudah pernah COVID, saya kan nanti biasanya udah kebal tuh terhadap virus-virus corona yang lain. Belum tentu, karena beda varian, beda jenisnya, dia bisa menginfeksi lagi yang disebut sebagai dengan reinfeksi. Iya, benar-benar. Nah, soalnya kan agak ngeri-ngeri sedap nih. Kadang-kadang kan kalau orang Indonesia, cuma batuk pilek, cuma sakit kepala, udahlah tinggal minum obat, berarti nggak kenapa-napa. Padahal nggak juga ya, Dok ya. Nah, ini juga sekalian aku juga mau nanya, ini kan banyak nih, Dok, kabar-kabar di luar sana yang mengatakan kalau misalnya virus ini tuh kebal akan vaksin. Itu mitos atau fakta tuh, Dok? Ya, jawabannya adalah fakta. Fakta? Gitu ya. Itulah makanya kenapa di negara-negara sekarang di Amerika gitu ya, di London lagi, balik lagi ke negara-negara yang sudah lebih maju lah percepatan vaksinasinya. Mereka tuh langsung juga ngebut, ayo booster. Gitu ya, karena 2 kali vaksinasi saja dianggap kurang cukup untuk betul-betul melindungi. Jadi yang sudah vaksin 2 kali saja masih ada kemungkinan untuk terinfeksi gitu ya. Jadi dengan adanya divaksin booster kembali tuh seperti tingkat imunitas daya tahan tubuhnya tuh di booster lagi gitu loh, ditingkatkan lagi sehingga bisa menjadi lebih aman gitu kan. Nah, oleh karena itu ya memang Indonesia nih kita lagi tunggu untuk akhirnya bisa nanti booster di awal tahun depannya di bulan Januari gitu. Tapi sekarang gimana vaksin untuk boosternya sih supaya kita tetap terjaga dari Omicron, kan pertanyaannya gitu ya. Ya tetap protokol kesehatan, tracing, treatment, kemudian testing digalakkan, lebih digencarkan, kemudian juga 3M, 5M bahkan ya, tambah 1V gitu. Itu sih paling penting. Kenapa? Karena orang kalau ringan-ringan seperti batuk pilek dianggapnya biasa. Betul. Jadi nggak dicek, nggak di apa. Ternyata nggak taunya dia lagi batuk pileknya itu karena Omicron, kan nggak tahu kalau nggak di tracing, nggak di testing. Betul. Penyebarannya makin meluas. Oke, nah terus kalau ngomongin soal penanganannya nih, itu apakah mulai dari PCR atau tes-tes segala macam lah, dan obat-obatan yang di varian sebelumnya gitu ya, kan ada antibiotik atau apa yang terkenal tuh sampai mahal banget harganya itu masih efektif nggak sih, Dok, untuk jadi penanganan di varian Omicron ini? Masih efektif, masih efektif. Cuma memang yang paling penting itu adalah jaga daya tahan tubuh kita, gitu kan. Karena kalau misalnya
kita punya daya tahan tubuh yang baik juga. Kan virus itu kan self-limiting disease, maksudnya tubuh kita sendiri yang mengeliminasi gitu kan dengan bantuan obat-obatan misalnya untuk mengobati infeksi yang sekundernya. Gitu. Jadi sampai saat ini memang obat-obatan itu masih bisa membantu, tapi yang paling penting daya tahan tubuh kita harus ditingkatkan. Gitu. Karena memang sebenarnya yang aku tahu ya itu sebenarnya kita nggak punya obat pasti ini untuk COVID gitu ya. Adanya obat yang untuk meringankan gejala-gejalanya gitu ya. Iya, seperti misalnya infeksi sekundernya. Ya. Jadi kalau misalnya memang ternyata efeknya masih sama di Omikron ini ya masih bisa berguna gitu ya. Tesnya juga masih sama ya dok? Masih sama, PCR ya? PCR, swab gitu. Oke. Nah terus aku dengar lagi nih, kan lagi dengar ya. Kita mah baca berita aja nih belakangan ini. Itu dari pemberitaan yang beredar ada salah satu metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi virus Omikron ini yang bernama S-Gene Target Failure atau SGTV. Nah itu apa sih dok? Aku juga asing nih dengernya nih. Oke. Jadi kan kita tuh ada namanya whole genome sequencing gitu ya, tapi itu mahal. Gimana caranya benar-benar bisa ngelihat oke, dia itu tuh varian baru loh, dia Omicron spesifik gitu ya. Tapi kan di Indonesia itu belum cukup meluas. Nah, tapi ternyata karakteristik pada saat pemeriksaan PCR untuk bisa kita mencurigai bahwa ini adalah probable dari si Omicron pada saat protein atau gen S-nya itu nggak ada, tidak terdeteksi. Jadi disebut sebagai S-Gene Target Failure gitu. Oh, makanya ada failure-nya gitu ya? Bener, karena nggak ketemu. Karena kan kalau kita lihat kan gene-nya itu kan ada S, ada N, ada E gitu kan. Nah pada saat si S-nya ini nggak ketemu gitu ya, maka itu probable. Bisa jadi itu Omicron. Tapi untuk tahu identitasnya lebih jelas lagi ya harus di whole genome sequencing. Tapi memang itu kan butuh waktu, butuh biaya gitu. Kalau emang mau cepet ya itu PCR kita lihat misalnya. Kalau epidemiolog gitu ya di Australia juga mengatakan bahwa kita lihat aja kalau ternyata sekarang nih kasus yang probable S-gene yang nggak ada dan ternyata dia itu di whole genome sequencing Omicron ya kita bisa ambil pukul rata pada orang-orang yang PCR kalau ternyata S-gene-nya itu nggak ada atau S-gene target failure dianggap sebagai Omicron. Tapi tetap melalui tesnya tetap PCR gitu kan? Tetap PCR. Cuman memang ada tandanya itu ya kalau tandanya, ciri-cirinya nih kalau misalnya si Omicron nih S-gene ini nggak ada gitu. Oh, tapi itu kan sebenarnya mungkin untuk kepentingan secara medis. Tapi kita nih misalnya aku tes nih, oh ternyata aku hasil PCR-nya adalah ada si Omicron ini ya. Nah itu aku harus ada treatment yang beda nggak dok? Maksudnya kan tetap karantina aja, kan? sama karantina gitu. 10 plus 3 hari terus kemudian juga minum tadi ya suplemen, vitamin, obat antivirus gitu. Memang tetap. Yang penting kan kita berarti ya udah nih hasilnya positif atau negatif gitu kan. Exactly. Nih takutnya kan ada kebutuhan jaga-jaga. Misalnya bunda-bunda juga nih di rumah mau tes PCR besok-besok ternyata takutnya aku kira hasil PCR itu ada pembedanya. Oh ini yang Omicron yang ini enggak ya sebenarnya sama ya. Kalau ya sebetulnya sama gitu ya, hanya saja kalau di Omicron itu ciri khasnya di S-gene nggak ada gitu. Tapi kalau mau tahu ini beneran Omicron atau enggak ya tadi whole genome sequencing. Gitu. Oke. Nah terus dok ini kan kalau misalnya kita lihat berita kemarin itu kan salah satu pasien pertamanya kan petugas yang di Wisma Atlet itu kan nggak ada gejala. Itu kok bisa sih varian dia tuh nggak ada gejala gitu dok? Kalau kita bicara mengenai nggak ada gejalanya gitu ya, kan kita kan nggak bisa hanya melihat si virusnya saja. Oh virusnya ini ganas gitu kan, terus kemudian dia berarti kalau ke tubuh manusia dia akan jadi ganas. Nggak juga, karena faktornya itu ada host atau tubuh orang itu sendiri yang terkena infeksi, virusnya itu sendiri gitu ya, dan juga lingkungannya. Jadi kalau misalnya kita lihat bahwa kok si yang Wisma Atlet dia OTG dok, ya bisa jadi karena memang dia udah Omicron, kena Omicron, tapi daya tahan tubuhnya kuat. Gitu ya, sehingga akhirnya dia menjadi seorang yang OTG positif, virusnya ada, bisa nyebarin virus kemana-mana, tapi tidak ada gejala sama sekali. Jadi balik lagi ke daya tahan tubuh kita ya? Ke daya tahan tubuh kita juga. Jadi kalau misalnya aku daya tahan tubuhnya memang lemah, bisa jadi aku gejalanya lebih parah dari dia gitu kan? Bisa jadi gejala lebih parah, betul. Makanya kenapa orang komorbid itu menjadi satu hal yang harus diperhatikan lebih ya. Karena bisa jadi misalnya virusnya yang pada umumnya biasa-biasa saja, tapi ternyata di orang komorbid itu menjadi parah. Nah, itu kan berarti faktor dari hostnya itu sendiri yang harus juga diperhatikan. Oke, wah ternyata nih informatif banget ya informasi dari Dr. Grace ini. Gak salah aku ngundang Dr. Grace ya buat informasi ke Bunda soal varian baru Omicron ini. Nah buat Bunda jangan kemana-mana soal aku sama Dr. Grace masih mau balik lagi. Kita masih mau ngobrol-ngobrol lagi soal varian baru ini. Makanya terus pantengin kita dalam acara Persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia.
Oke Bunda, kembali lagi dalam acara persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia bersama aku Putri Andriana dan masih membahas tema mengenai varian Omicron. Nah, tadi kan aku sama Dokter Grace nih udah ngomong mungkin dari segi medisnya ya dok ya, udah segala macam deh kita bahas. Jadi kalau misalnya Bunda yang belum tahu ketinggalan boleh nonton segmen sebelumnya ya. Nah, sekarang aku tuh mau nanya sama dokter, mungkin ini di luar medis nih dok. Itu kan sebenarnya kalau ngomong-ngomong soal Indonesia, pemerintah itu kan sudah menerapkan banyak kebijakan. Mulai dari PSBB lah, PPKM sampai level 1 sampai 4, pokoknya segala macam. Udah mulai dari ketat terus sampai longgar sampai ketat lagi. Tapi kok kita masih bisa kelolosan tuh dok? Menurut pandangan dokter nih kenapa nih kira-kira kok Indonesia masih bisa aja nih kelolosan gitu? Ya, jadi kan sebetulnya gini, roda kehidupan gitu ya, itu kan harus terus berjalan. Jadi pastinya kan banyak pekerjaan yang harus membuat orang ini terpaksa perjalanan dinasnya ke luar negeri gitu ya, atau keluar kota dan sebagainya. Karena perputaran ekonomi harus terus berjalan gitu kan. Tapi sebetulnya kan pemerintah sudah bener nih, pada saat orang yang datang dari luar negeri harus dikarantina dulu gitu ya. Cuma mungkin kemarin karantinanya mungkin agak dilonggarkan, yang harusnya kan memang karantina itu 10 hari, 14 hari, dimundurin jadi 8 hari, sampai 7 hari, ya? dan 5 hari itu 3 hari gitu ya. Dan bisa jadi kebijakan yang terlalu cepat karantinanya gitu ya, itu membuat masa inkubasinya itu tuh terhadap virus ini tuh masih belum terdeteksi dengan benar gitu kan. Akhirnya pada saat kembali lagi ke masyarakat, bekerja dan sebagainya, itu akhirnya ya udah waktu yang banyak tuh untuk virus itu bisa menyebar kemana-mana gitu kan. Jadi memang buat saya sih sekarang pemerintah harusnya sudah mengevaluasi gitu Bang. Ya. Dan memang setahu aku cuman belakangan ini udah balik lagi kayaknya sih karantinanya udah 10 hari ya. Mungkin betul. itu salah satu pemerintah juga mencegah gitu ya. Betul. Nah terus kalau misalnya saran dari dokter sendiri nih gimana ya untuk pemerintah atau misalnya buat kita supaya nggak ada gelombang ketiga lagi nih dok, ada nggak saran dari dokter? Ya sarannya sih yang pasti adalah jangan lelah sih, jangan lelah, tetap waspada, pandemi ini belum berakhir, bahkan Indonesia nih ancang-ancang nih, masih deg-degan mau gelombang ketiga, resiko gelombang ketiga. Tapi dunia ini lagi deg-degan mau gelombang keempat, bayangin gitu kan. Jadi bener-bener caranya adalah pengendaliannya satu, gencarkan yang namanya 3T. Tracing, testing, treatment gitu kan. Kemudian ditambahkan dengan masyarakat Indonesianya juga patuh 5M. Pakai masker dengan benar, mencuci tangan, jaga jarak, menghindari mobilitas ya. Terus kemudian juga meningkatkan imunitas. 1V-nya vaksin. Jadi masyarakat tuh benar-benar harus memahami kalau rumus tadi 3T ditambah 5M tambah 1V dijalankan dengan benar, itu kita semua terlindungi. Ya betul. Gitu kan. Dan setuju. Kalau kita lihat sekarang tugas siapa sih untuk akhirnya mengingatkan supaya pandemi ini bisa cepat dikendalikan, tugas kita. Karena kalau cuma pemerintah yang berkuar-kuar tapi nggak dilakukan oleh masyarakatnya percuma. Jadi kita sih, ya memang dari diri kita sendiri ya memang harus punya tingkat kedisiplinan yang tinggi. Gitu kan, untuk akhirnya kalau di masyarakat itu juga kalau emang lagi kepengen banget jalan-jalan keluar, lihat-lihat lah, kalau kerumunan ya gantian gitu kan. Kalau emang lagi kerumunan, buka maskernya juga pelan-pelan. Jangan lupa kalau lagi kerumunan mau nggak mau harus di situ pakai double masker. Ya kan, pakai masker double. Karena apa? Terbukti kok masker itu melindungi bahkan sampai 70-80%. Vaksinasi melindungi sampai dengan 70%. Bayangin 70% dari dalam ditambah 70-80% dari luar. Itu kan lebih dari 100%. Iya, betul. Gitu. Betul. Tapi aku setuju banget sih dok. Soalnya aku kan mungkin salah satu penyintas COVID juga nih. Jadi sempat sebagai salah satu pasien gelombang 2 lah zaman-zaman Delta. Tapi syukur aku udah vaksin saat itu, udah vaksin 2 kali. Nah dibanding sama keluarga aku yang belum vaksin sama sekali, itu gejalanya jauhnya beda banget dok. Kayak aku tuh mungkin 3 hari tuh aku udah benar-benar sehat ya, cuman belum negatif ya. Tapi dibandingin sama keluarga aku, sama mama papa aku yang belum vaksin sama sekali, itu gejalanya mereka tuh lama banget dok. Iya betul. Ya kan sampai papa aku tuh bahkan bisa dibilang long covid itu kan sampai 2-3 bulan. Nah jadi gitu bunda, ternyata vaksin tuh berpengaruh itu. Semembantu itu. Jadi bener-bener kalau sekarang kita sudah divaksin tapi ada keluarga yang belum, ayo semangatin. Tapi balik lagi ya, vaksin itu kan ada kriterianya, harus disesuaikan dengan kriteria yang dibolehkan untuk dapat. Apalagi sekarang usia 6 tahun sudah boleh vaksin ya. Jadi bener-bener ayo kita gencarkan. Kenapa? Karena kalau yang kena anak-anak kasihan daya tahan tubuhnya mereka. Itu adalah tugas kita untuk bener-bener, apalagi muda-muda nih, tugasnya melindungi keluarga gitu kan. Karena melindungi keluarga dimulai dari situ, maka negara kita juga akan terlindungi dengan baik. Betul. Nah mungkin juga dokter bisa kasih pesan nih ke bunda-bunda atau para pemirsa di rumah, kan pasti masih ada yang takut sama vaksin ya dok. Takut
sama dampaknya lah atau segala macam, itu mungkin dokter bisa kasih pesan-pesan kalau misalnya ternyata vaksin ini sebenarnya nggak kenapa-kenapa gitu loh. Oke. Jadi gini, vaksin itu bunda-bunda di rumah itu sudah melalui uji klinis Iya. gitu ya. Jadi pemerintah itu nggak dengan gampangnya mengeluarkan vaksin kalau misalnya vaksin itu misalnya masih ada efek samping atau apa sesuatu yang membahayakan masyarakatnya. Jadi kalau vaksin itu sudah ada di masyarakat itu berarti sudah lulus gitu ya, aman, halal, kemudian suci ya, terus kemudian juga bermanfaat karena apa? Bisa mengurangi resiko terjadinya kematian atau resiko keparahan terhadap suatu infeksi terutama si COVID-19 ini dan varian yang baru ini. Jadi untuk itu jangan deh kita tuh kayaknya dengar hoax-hoax gitu terus kita percaya oh tetangga saya divaksin tuh begini begitu. Oleh karena itu datanglah ke fasilitas kesehatan, ke puskesmas, ke dokter yang setempat supaya apa? Periksa dulu diri kita. Kalau emang ternyata dokter yang merawat kita yang sudah pakarnya sudah menyatakan bahwa bisa nih divaksin, segera divaksin. Jangan ditunda-tunda lagi. Gitu ya. Karena pandemi ini sekali lagi masih ada. Sekarang ada Omikron, kita nggak tahu lagi nantinya apa. Iya, betul banget. Gitu. Karena tadi aku setuju banget juga nih kata dokter, karena mau nggak mau roda kehidupan harus berputar ya. Kita harus tetap aktivitas, karena mau sampai kapan kita stay at home terus. Ya kan, kita kan juga pengen balik lagi normal kayak dulu. Nah terakhir nih dok, ada nggak tips dari dokter untuk masyarakat Indonesia buat bunda-bunda itu supaya imunitasnya tetap terjaga di tengah pandemi ini? Ya, jadi untuk bunda-bunda di rumah, untuk kita bisa menjaga imunitas kita adalah pastinya satu, protokol kesehatan harus dijalankan dengan benar. Itu adalah proteksi atau perlindungan dari luar. Proteksi dari dalam adalah bagaimana kita mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, gizi seimbang, ya. Terus kemudian kita juga meminum suplemen yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Contohnya apa? Vitamin D, K2, probiotik. Kita butuh juga multivitamin atau vitamin C untuk apa? Menjaga daya tahan tubuh kita. Kalau kita kecapean, setidaknya imunitas kita tetap terjaga untuk melawan. Gitu ya. Dan yang terakhir tadi vaksin. Vaksin itu benar-benar sangat membantu. Tadi aja Mbak Putri cerita pengalamannya sudah divaksin lebih ringan dibandingkan dengan keluarganya ayah ibu yang belum divaksin. Itu kan sedih banget ya, deg-degan gitu ya. Gimana nih nanti apakah ada berkelanjutan atau tidak akhirnya efek samping dari si long covid ini. Oleh karena itu bunda-bunda tugas kita semua sebagai perempuan adalah menjaga, melindungi, mengedukasi, mengajak. Jadi pastikan bunda-bunda semua teredukasi dengan baik, teredukasi dengan benar, sehingga kesehatan keluarga itu menjadi hal yang utama. Dan kalau sudah dilindungi, maka produktivitas untuk bekerja, bersekolah, ataupun untuk berkarya itu akan terus membaik walaupun di masa pandemi ini. Wah keren banget, setuju banget nih sama Dr. Grace. Kayaknya aku udah gak perlu ngomong apa-apa lagi ya. Soalnya semua udah lengkap disampaikan sama Dr. Grace. Cuman aku mau ngingetin lagi, kalau ke bunda-bunda nih, kalau misalnya virus Omikron ini memang benar adanya, ya meskipun memang kalau kita dengar dari berita katanya gejalanya tuh kecil, gejalanya tuh sedikit, terus impact-nya mungkin gak terlalu besar. Tapi kalau misalnya memang imun kita lagi nggak baik, itu juga bisa mengancam nyawa kita ya, bisa berbahaya juga. Nah terus bunda-bunda juga harus tetap menjaga imunitas tubuh, ya kan, dengan makanan-makanan yang sehat, bisa dengan olahraga juga. Dan yang paling penting itu harus menjaga protokol kesehatan. Tadi ada 3T, tracing, testing, dan treatment. Bener ya dok ya? Bener. Nah, terus ada 5M juga, itu kayaknya sudah tahu semuanya. Terus yang paling penting adalah vaksin bunda ya. Pokoknya yang belum vaksin, cepetan vaksin. Yang kalau misalnya memang ada kegiatan harus di luar rumah, tetap dijaga protokol kesehatannya. Ingat ya, bukan buat diri kita aja, buat orang lain, buat keluarga kita, dan buat seluruh masyarakat Indonesia. Dan semoga pemerintah juga bisa tegas dalam mengatasi Omikron ini dengan kebijakan-kebijakannya, supaya masyarakat Indonesia itu tidak resah lagi. Dan juga supaya tidak ada gelombang ketiga lagi seperti kasus Delta kemarin. Soalnya kayaknya udah pengen banget nih aktivitas di luar rumah, pengen konser mungkin yang muda-muda, ibu-ibu pengen belanja, pengen jalan-jalan, anak-anak juga. Pokoknya kita kangen banget aktivitas sebelum pandemi. Makanya yuk kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai orang tua, sebagai keluarga harus saling support untuk mengatasi pandemi ini, gitu ya. Dan terima kasih sekali lagi untuk Dr. Grace yang sudah selalu menyempatkan diri untuk datang ke Mata Milenial Indonesia TV untuk sharing informasi ke Bunda. Nah terima kasih juga kepada pemirsa yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di episode persembahan untuk Bunda lainnya. Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia, hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. See you! See you!